Chris, gitu. Rio tadi pagi sudah menaruh barang ini, ketika masuk mungkin bingung, di sini ada ember, ada penggaris. Ya, karena dalam hari-hari ini apakah ada yang mau bertanya, apakah ada yang mau dimandikan di sekolah? Ya, ini nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Mr. Rio ingin melihat kalian melihat dulu hal yang Mr. Rio tampilkan di layar. Mr. Rio akan menampilkan buah-buah berita yang bisa kalian lihat. Satu berita dan dua berita yang Mr. Rio ambil dari internet. Berita pertama adalah dari websitenya Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Ini tentang aturan batas kecepatan kendaraan yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2015. Kita lihat beritanya secara sekilas saja. Nanti di antara berita ini ada yang Mr. Rio beri tanda lebih besar supaya lebih jelas, karena ini yang akan kita bandingkan dengan materi pembelajaran hari ini. Batas kecepatan ditetapkan secara nasional dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas paling rendah 60 km per jam dan seterusnya. Baik, di situ kita temukan salah satu nilai dalam matematika yang telah kalian kenal, yaitu kecepatan. Kecepatan kalian sudah belajar di kelas 5. Yang Mr. Rio sampaikan tadi, kalau misalnya ditulis dalam kalimat matematika, kecepatan sama dengan 60 km per jam. Bagus. 60 km per jam itu kalau diartikan dengan kata-kata bagaimana? Jajal lagi. Dalam 1 jam dapat menempuh 60 km. Betul, dalam 1 jam dapat menempuh 60 km. Hebat. Ada kata-kata yang lain? Yang lain ada? Atau setiap 1 jam menempuh jarak 60 km, begitu juga bisa. Dalam 1 jam menempuh jarak 60 km, kalau diperpanjangkan 2 jam 120, 3 jam 180, begitu seterusnya. Ini berita pertama. Berita kedua. Ya, ini Mr. Rio ambil dari harian Republika, Rabu 16 September 2015. Kualitas dan debit air baku Jakarta makin menurun. Sama, di antara berita ini ada yang Mr. Rio beri tanda besar. Baik, ini. Nah, ini mungkin hal yang baru. Tetapi di sini ada kata-kata yang hampir mirip dengan tadi, kilometer per jam. Sekarang ini ada kata per lagi. Misal, coba dibaca yang besar. 200 liter per detik. Dari normalnya 400 liter per detik. 200 liter per detik itu adalah satuan yang disebut satuan debit. 200 liter per detik. Kalau Mister dituliskan di sini 200 liter per detik. Liter per detik. Artinya, Brandon, 200 liter per detik artinya? Artinya Ya. per detik dapat
satuan volume air. Berarti 200 liter per detik itulah yang disebut satuan debit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan debit. Kalau kalian sudah belajar dulu di kelas 5 tentang satuan kecepatan, hari ini kita akan belajar tentang satuan debit. Kalau begitu kita mulai dari sini, ya. Mestri matikan. Itu dulu, oke? Baik. Kita tadi menemukan dua buah satuan. Yang pertama satuan kecepatan, yang kedua satuan debit. Satuan kecepatan, Mestri mengulang sebentar pelajaran kelas 5. Kecepatan bisa ditunjukkan dalam segitiga rumus di atas. J artinya jarak. Bagus. J di sini. K artinya kecepatan. Di sini. W artinya. Oke, ini. Bagus. Ini. Oke. Ya. Nah, dengan cara yang sama, debit itu diartikan sebagai banyaknya zat cair yang mengalir setiap satuan waktu. Sehingga kalau di sini liter itu satuan apa? Liter itu satuan volume. Bagus. Kemudian detik satuan waktu. Sehingga ini kalau dibuat dalam rumus segitiga sama seperti satuan kecepatan, Mestrio dapat tuliskan yang dibagi adalah liter. Ini kan liter per detik. Liter yang dibagi, maka satuan liter itu adalah satuan volume. Ini ditaruh di atas. Debitnya di sini, waktunya. Tanda kali di sini bagi. Ya, ini pengertian debit. Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir setiap satuan waktu. Zat cair yang mengalir berarti ada alat yang bisa digunakan untuk mengalirkan zat cair. Alat yang bisa digunakan untuk mengalirkan zat cair antara lain apa saja, misalnya keran apa? Keran. Bagus. Keran air itu bisa untuk mengalirkan air. Ada yang lain? Ya, cek ya. Apa? Nah, shower ini sebelum kita akan lebih jauh supaya pemahamannya itu lebih mantap, Mestrio akan mengajak kalian mengukur beberapa alat yang mengalirkan zat cair yang ada di sekolah kita. Yaitu yang paling gampang adalah keran air, karena di sini ada pompa air. Keran air. Ini makanya tadi ketika Mestrio masuk tadi pagi sudah Mestrio siapkan 3 buah ember dan 3 buah alat ini, bukan untuk memandikan kalian, tetapi ini adalah nanti untuk bagian alat untuk kalian belajar menghitung debit dari keran air. Karena ini Mestrio siapkan 3, nanti kalian akan dibentuk menjadi 3 kelompok. 3 kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu akan mengerjakan kegiatan yang sama tapi di tempat yang berbeda. Nah, apa yang harus kalian lakukan dalam kelompok? Yang pertama, nanti Mestrio akan membagi kelompok supaya adil. Nanti kelompoknya karena perempuannya nanti menghitung supaya tidak terjadi pemilihan, supaya nanti adil. Jadi yang membentuk kelompok Mestrio menghitung, karena 3 kelompok menghitung 1 sampai 3. Yang pertama dulu, tadinya 1, 2, oke. Ini setiap kelompok sudah terbagi, sudah duduk di masing-masing kelompok. Kemudian Mestrio sudah membagikan ini. Nanti per kelompok ada instrumen yang harus diisi, nanti pengukuran yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus mengukur alat untuk menampung air ini. Alat untuk menampung air ini kalian ukur satuannya. Satuannya adalah ini. Nanti karena ini berbentuk tabung, kalian ukur volumenya dengan cara menghitung jari-jari menggunakan alat ukur ini dan tingginya.
sehingga dari situ nanti akan ketahuan volumenya. Silakan masing-masing anggota kelompok sekarang mengukurnya. Kemudian dituliskan di dalam lembar itu. Ya, yuk silakan mulai dikerjakan. Siapa yang mengukur, siapa yang menulis di. Boleh pakai ini. Silakan diukur. Yang dibutuhkan adalah tinggi dan jari-jari. Jari-jari bisa didapatkan dari diameternya. Bagaimana yang diukur? Bagian dalam atau bagian luar? Bagian dalam, karena isinya nanti yang bagian dalam. Betul, bagus. Yang diukur adalah bagian dalam, karena nanti airnya itu yang akan diisikan di bagian dalam. Ya. Siapa yang menulis ini? Ya. Ya, dan diameternya dari jarinya, tingginya bagus. Ya, yang mengukur. Sudah ditulis? Iya. Oke, bagus. Semua sudah ketemu? Baik. Kalau tidak, silahkan disimpan dulu. Duduk. Kita akan melanjutkan kegiatan di luaran. Nah, di luaran yang perlu diperhatikan adalah pertama, nanti ada timernya, orang yang mengatur waktu, mulai ngitung. Jadi mulai keran air itu dinyalakan, itu sampai nanti keran air penuh itu butuh waktu berapa menit. Silakan nanti tiap kelompok ditentukan siapa yang mengatur waktu itu. Kemudian yang kedua adalah ada yang mengatur kerannya membuka. Jadi nanti kalau pengatur waktunya siap memberi aba-aba, misalnya sudah siap dengan jamnya 1, 2, 3, petugas kerannya membuka. Kemudian dibiarkan sampai pembukanya sampai terbuka selebar-lebarnya sampai penuh, sampai penuh. Kemudian dibiarkan sampai tempat air ini penuh. Nah, ketika penuh si pengatur waktu harus cermat. Ketika penuh harus berhenti menghitung waktunya dibutuhkan berapa menit atau berapa detik. Cukup jelas? Ada pertanyaan sebelum kita lakukan? Nah, nanti pengatur waktunya yang melaporkan kepada pencatat di situ untuk melakukan kegiatan itu. Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, kita akan lanjutkan kegiatan kita di luar supaya nanti tertib langsung menuju ke tempat masing-masing dan dibawa. Jason nanti siap nanti memberi aba-aba. Kalau sudah jarum detikannya di angka berapa nanti dimulai ya. Siap memberi aba-aba. Nanti kalau Jason sudah memberi aba-aba 1, 2, 3 bagian yang membuka keran air membuka, terus sampai dibiarkan sampai ini penuh. Setelah penuh nanti bagian di sini memberi aba-aba Jason untuk menghitung waktunya berapa menit berapa detik. Chris yang mencatat. Cukup jelas? Oke, Jason sekarang silakan menyiapkan titiknya. Memberi aba-aba ke teman. Sudah belum? Ya. Kasih aba-aba. Aba-abanya yang jelas? Ya, mulai. Ya, biarkan nanti tunggu sampai penuh. Hati-hati ya, Jason melihat mulainya dari mana, nanti berapa menit, berapa detik. Baik. Nanti mulai penuh, ya. Waktunya dihitung. Ya, matikan. Oke. Dicatat berapa waktunya? Dik? 2 menit 20 detik. Dengan kelompok yang lain kita kembali ke kelas untuk menghitung debit airnya. Kita hitung di kelas. Kita kembali. Oke, kalian sudah mempunyai data-data hasil pengukuran ember, pengukuran waktu dari mulai tadi mengisi dari awal sampai penuh. Sekarang saatnya kalian menghitung volume ember dengan data yang sudah ada tadi dengan menggunakan rumus yang sudah diketahui. P kali R kali tinggi, kemudian yang tadi yang waktu dijadikan detik saja. Tadi ada yang 2 menit 10 detik, berarti menjadi berapa? 130, betul. Nanti semua kelompok salah satu wakilnya Mr. Yunita untuk ke depan mempresentasikan hasil pengukuran data, kemudian juga volume embernya, kemudian
kemudian debitnya. Ada 3 jenis keran di tempat 3 yang berbeda. Apakah debitnya sama atau berbeda? Nanti. Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Diameternya 30 cm. Iya, benar. Dari kelompok 3, diameternya 30 cm. Berarti jari-jarinya 15 cm. Iya, jari-jarinya 15 cm, betul. Tingginya? 35 cm. Oh, beda dengan yang lain. Tingginya 35. Volumenya? Jadi volumenya 22/7. Nah, ini berbeda ya. Mereka menggunakan dari yang sudah ini 3,14, 3,14. Kelompok 3 menggunakan volumenya P-nya memakai 22/7. Kenapa? Karena ada data yang nilainya 35. Sehingga bisa dibagi 7. Itu lebih mudah. 22/7 kali 15 cm. Oke, 15 cm kali 15 cm kali 35 cm. Nilainya sama dengan 24,750 cm persegi. Oh, ini pakai centimeter persegi. Oke, waktunya 2 menit 10 detik. 2 menit 10 detik. Dijadikan detik, nilainya sama dengan 130 detik. 130 detik. Bagus. Sehingga debitnya bentar, Misteri Kopi 24.750 cm kubik dibagi 130 detik, nilainya sama dengan 190,38 cm kubik per detik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Mari kita lihat hasil debit masing-masing kelompok. Iya. Oke. Kelompok pertama 195 ya. Kelompok pertama 195,64 cm kubik per detik debitnya kerannya. Kelompok kedua 181,67 cm kubik per detik dan kelompok 3 190,38 cm per detik. Ada beberapa data yang menarik. Pertama, yang kedua kenapa debitnya paling kecil? Kira-kira bagaimana? Tadi ada yang melihat keran di kelompok lain ya? Ya. Oh, kerannya mengalirnya kurang begitu kencang katanya. Kelompok 1 paling besar ya. Kelompok 1 tadi kerannya begitu dibuka, airnya mengalirnya, kucurannya sangat deras. Kelompok ketiga ke debitnya nomor 2. Kemudian yang kedua adalah ini yang membedakan tingginya. Kenapa tingginya yang kelompok 3 itu berbeda? Kelompok 3 mungkin mengukurnya tingginya tidak sampai atas. Ada yang bagian garis itu ya. Itu jadi tidak. Bagian ember itu ada bagian garis. Kelompok 3 mengukur tingginya sampai situ. Baik, ini jadi kalian sudah bisa menghitung debit dengan mencari volume padamnya, kemudian dibagi waktu. Kalian bisa menghitung waktu dari mulai sampai selesai. Nah, sekarang untuk memperdalam pengetahuan ini, Master Rio akan minta kalian mengerjakan beberapa soal yang cukup sederhana dengan dari apa yang sudah kalian bahas tadi, yang telah kalian kerjakan tadi. Silakan nanti dikerjakan. Kalau ini mandiri, tidak berkelompok tapi sendiri-sendiri dan tidak pakai kalkulator karena ini angkanya sangat mudah. Perkaliannya adalah perkalian. Kalau soal itu perkaliannya perkalian yang soalnya menjadi bulat. Baik, Master Rio sudah melihat seluruh pekerjaan kalian. Ada beberapa hal yang sudah bisa menjawab dengan benar. Ada beberapa anak yang masih mungkin kurang teliti. Hari ini kita sudah belajar mengenai debit. Jadi debit, Master ulangi lagi, debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Bagus, tiap satuan waktu. Maka kemudian karena tiap satuan waktu maka debit dirumuskan
dengan debit dirumuskan dengan untuk mencari debit. Oke, debit didapatkan dari volume dibagi waktu, ya. Nah, nanti ini permulaan yang bagus. Kalian sudah bisa menghitung volume zat cair yang betul-betul mengalir lewat keran dengan keadaan sebenarnya, sudah bisa menghitung walaupun tadi ada perbedaan, tapi memang perbedaan itu bisa diakibatkan oleh jenis kerannya, bisa diakibatkan juga oleh aliran airnya. Tetapi rata-rata hitungannya benar. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih memperdalam bagaimana kalau misalnya diketahui debitnya, kemudian diketahui waktunya, bagaimana mencari volume dan seterusnya. Itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan nanti dari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum selesai, Mr. Leo akan memberikan pesan tadi beberapa. Satu, tadi air yang sudah dimasukkan ke dalam ember itu setelah selesai ada yang embernya dibuang begitu saja airnya. Ada yang airnya dibuang begitu saja. Itu namanya tidak hemat air. Sementara pemborosan air, sementara di daerah lain kekeringan kalian membuang air. Nah, itu. Maka akan lebih baik seandainya kalau tadi airnya misalnya diserahkan kepada Mas S atau kalian bisa diminum. Kalian tetap di situ terus nanti biar digunakan oleh yang lain, misalnya untuk mencuci kaki atau apa. Ya mencuci kaki atau menyirami tanaman oleh Pak Pondok supaya apa? Supaya bisa digunakan dengan lebih bijaksana. Ya, itu. Jadi dalam itu tidak jadi